Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi pengenalan lingkungan sekolah yang berjudul menumbuhkan kesadaran dan sikap bela negara. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya adalah pengajar di SMA 1 Gebek, Bapak Dr. Andes Muhammad Hasan. Anak-anak generasi masa depan, calon pemimpin bangsa. Kaitannya dengan judul menumbuhkan kesadaran sikap bela negara. Negara itu siapa? Negara adalah rumah kita, rumah kamu. Sebagaimana kita ada di dalam sebuah rumah, tentu saja kita harus berupaya untuk melindungi rumah kita dari segala ancaman, gangguan, tantangan maupun hambatan yang memang sangat membahayakan rumah kita. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara yang ada di dalamnya, maka kita harus berusaha membelanya. Karena negara adalah rumah kita. Begitu juga rumah kamu, kelas kita yang baru, sekolah kita, SMA 1 Gebek adalah rumah kita. Kalau kita memang sudah termasuk di dalamnya sebagai seorang siswa SMA 1 Gebek, maka kita harus menyadari apa tugas kita untuk membawa nama harum sekolah. Ya, tentu saja kita harus belajar yang rajin, sehingga dapat mencapai prestasi yang maksimal. Dan ini tentu saja akan mengangkat nama harum sekolah. Sebaliknya, kalau kita melakukan sebuah kenakalan, disadari atau tidak, itu sudah mengancam nama harum sekolah kita. Oleh sebab itu, kembali kepada judul tadi, menumbuhkan kesadaran dan sikap bela negara. Kita akan melakukan berbagai upaya bagaimana kita melindungi negara kita dari ancaman, tantangan, hambatan, maupun gangguan, baik yang berasal dari luar maupun berasal dari dalam. Nah, pemahaman ini sudah kalian pahami ya anak-anak? Nah, mengapa kita harus membela negara? Iya. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negaranya dengan didasari rasa cinta terhadap negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Kembali pada persoalan tadi. Rumah kita, negara kita, sekolah kita, atau tempat berkumpulnya keluarga kalian di rumah kalian. Kita akan berusaha melindungi rumah kita karena didasari rasa cinta. Kalau sudah cinta, kita akan melakukan semua upaya supaya negara kita tetap berjaya, tetap dapat melangsungkan kehidupannya, baik bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menumbuhkan rasa cinta itulah yang dimaknai bela negara. Oleh sebab itu, kaitannya dengan pembelajaran jarak jauh, kalau kita sudah diterima sebagai seorang siswa, mau tidak mau kita harus melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bukan harus hadir seorang guru di depan kita. Karena teknologi dan karena situasi pandemi yang sekarang ini yang mengharuskan kalian belajar
sebagai seorang pelajar tetap melaksanakan pembelajaran. Secara perlahan akan tumbuh rasa cinta untuk mencintai rumah kita, negara kita, sekolah kita, termasuk rumah di mana kamu bernaung bersama ayah bunda, adik-adik, dan saudara-saudara di rumah. Tunjukkanlah bahwa kamu mencintai rumah kamu mencintai negara kamu mencintai sekolah kamu, dengan cara belajar yang sungguh-sungguh. Mengabaikan PJJ berarti sudah tidak mencintai. Nah, inilah yang merusak. Yang saya katakan tadi merupakan ancaman bagi rumah kita, merupakan gangguan bagi rumah kita, merupakan tantangan. Sebab kalau hambatan tidak punya kuota atau jaringan rusak, trouble ya, itu bukan alasan untuk tidak belajar. Kalau sekali dua kali bisa kita maklumi, tapi kalau nanti berkepanjangan, yang rugi siapa? Pasti kalian sendiri. Ya, bagaimana cara kalian membela rumah kita, negara kita, sekolah kita? Ya, kita akan tertinggal jauh untuk menjadi siswa yang berprestasi. Sebab di pundakmu lah kalian calon pemimpin bangsa di masa depan. Dengan generasi yang mencintai belajar, maka kita akan bisa memiliki sebuah generasi yang cerdas, yang kelak akan memimpin bangsa kita. Nah, mungkin di sela saya menyampaikan materi ini, kalau ada pertanyaan, silakan. Mengapa negara perlu dibela? Kenapa ya? Ada yang tahu? Silakan. Mas Ahmad Dhani, Mas Firly, Risa, atau Mbak Tiara? Mengapa negara perlu dibela? Mengapa rumah kita perlu dibela kalau misalkan ada orang bermain bola, tiba-tiba bolanya melambung kena kaca jendela rumah kamu? Kamu akan diam atau keluar rumah marah-marah? Mengapa negara perlu dibela? Mengapa rumah kita perlu dibela? Coba. Iya. Silakan. Ini yang tampak hanya 4 ya Mas ya. Indah Suci. Nah. Iya. Oke. Nah, ini jawabannya. Mengapa negara perlu dibela? Yang pertama sebagai bentuk pertahanan. Sebagai warga negara wajib mempertahankan negaranya supaya kelangsungan hidup bangsanya tetap terpelihara. Iya. Kalau kita memiliki rumah kita adalah istanaku, surgaku. Nah, kita harus berusaha mempertahankan dengan segala upaya supaya kelangsungan hidup bangsa kita tetap terpelihara. Ya. Jadi kalau katakan tadi ada sebuah bola meluncur sampai kena kaca jendela rumah kita, bagaimana upaya kalian untuk mempertahankan, melindungi ya rumah kita? Ya, kita akan cari siapa yang menjadi biang keladi yang menyebabkan kaca jendela tadi pecah.
Itu sebagai bentuk pertahanan. Ya. Orang akan hormat dan segan kepada kita, khususnya para tetangga, kalau kita memiliki bentuk pertahanan yang bagus. Di antaranya ya mungkin sikap toleransi, ramah tamah kepada lingkungan, itu ya salah satu bentuk pertahanan kepada tetangga. Kalau kepada negara ya sama, antar negara tetangga kita harus memiliki sikap yang bagus, ya. Tidak negara lain semaunya mengganggu kelangsungan hidup kita. Contohnya ikan yang ada di perairan Indonesia tidak asal begitu saja dikeruk oleh negara lain. Kita harus memiliki pertahanan angkatan laut yang prima. Ya, masih ingat Menteri Perikanan kita seorang wanita, ya, dengan kelembutannya dia memiliki juga ketegarannya. Ya, kapal ikan negara lain yang berlayar mengeruk kekayaan yang ada di dalam perairan Indonesia secara liar, maka tembak, tenggelamkan kapal itu. Itu contoh pertahanan negara kita. Ya, begitu juga bola yang meluncur sampai pecah kaca jendela rumah kita. Yang kedua, mengapa negara perlu dibela? Iya, mengingat sejarah perjuangan bangsa, bahwa kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia itu bukan merupakan hadiah, bukan pemberian dari negara lain, tetapi hasil perjuangan bangsa Indonesia yang sangat panjang dan mengorbankan banyak harta maupun nyawa. Sehingga setiap warga negara wajib ikut serta membela negaranya jika negara membutuhkan. Ya. Berapa pahlawan yang bisa kamu ingat yang menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia? Yo. Di Jawa Tengah ada berapa pahlawan yang kamu ingat? Masa nggak ada yang ingat? Ada pahlawan yang berkuda, siapa itu namanya? Pangeran Diponegoro, ya. Nah, Pangeran Diponegoro. Kemudian ada juga pahlawan yang berjuang dengan cara ditandu, ya. Karena saat itu beliau sedang sakit. Ya. Jenderal Sudirman. Nah, itu beberapa pahlawan-pahlawan yang saya sebutkan di Jawa Tengah yang karena rasa cintanya terhadap negaranya, dia membela negaranya sampai titik darah penghabisan. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia sangat panjang. Nah, kemudian sesuai dengan wawasan bangsa Indonesia yang mulai meluas, ya, perjuangan kedaerahan ternyata mudah dimatikan oleh bangsa penjajah. Ya, ibaratnya batang lidi itu kalau kita patahkan satu-satu sangat mudah. Tetapi jika batang lidi kita satukan dalam suatu ikatan, maka sangat sulit untuk mematahkan. Akhirnya tumbuh rasa nasionalisme. Nah, mereka bersatu dalam sebuah organisasi-organisasi. Ingat, perjuangan dengan cara berorganisasi yang diprakarsai oleh Dr. Sutomo dengan organisasi Budi Utamanya, ya. Beliau dengan cara yang modern ini, ya,
cukup cerdas untuk menyusun siasat. Ya. Nah, kemudian diikuti organisasi-organisasi yang lain, sehingga pengorbanan nyawa yang tidak terlalu banyak, karena kita punya taktik lain yang lebih bagus daripada ketika berjuang bersifat kedaerahan. Ya. Sampai kemudian bagaimana menyatukan visi misi, muncullah Sumpah Pemuda. Semua pemuda dari berbagai daerah bersatu, berikrar untuk membela negaranya. Ya. Isi Sumpah Pemuda itu diantaranya adalah kami bangsa Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami bangsa Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dengan perasaan senasib, sebangsa, seperjuangan, kita bertekad bulat ya, untuk membela negara. Rumah kita itu Indonesia, bahasa kita bahasa Indonesia, bangsa kita bangsa Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai pahlawannya. Ya. Kemudian mengapa negara perlu dibela? Jawabannya ketiga, karena aspek hukum yang berlaku. Warga negara wajib membela negara karena berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, masing-masing ada caranya. Tidak membela itu berarti memanggul senjata. Kamu sebagai seorang siswa membela negara dengan cara berprestasi, belajar yang sungguh-sungguh. Tinggal tunggu temponya. Nanti kalau sudah masanya, kalianlah yang menggantikan calon-calon pemimpin bangsa kelak di kemudian hari. Ya, dengan ilmu yang kamu miliki, maka kamu juga punya cara baru, yaitu untuk membela negara. Begitu. Ayo, kalau ada pertanyaan loh ya, nah, silakan. Tuh, oke, kita lanjutkan. Siapakah yang berkewajiban membela negara? Nah, tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan juga setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2 kali disebutkan dalam 2 pasal, pasal 27 dan pasal 30, bahwa yang berkewajiban membela negara adalah warga negara Indonesia. Kamu, saya, kita semua ya adalah warga negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara RI mengatur tata cara penyelenggaraan pertahanan negara yang dilakukan oleh TNI maupun oleh komponen seluruh bangsa. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan ada 2 unsur. Siapa yang berkewajiban membela negara?
Yang pertama adalah setiap warga negara Republik Indonesia, dan yang kedua adalah TNI. TNI itu siapa? TNI adalah rakyat yang terlatih. Ya. Rakyat yang terlatih, dilatih untuk menggunakan senjata. Senjata digunakan untuk mempertahankan negara, untuk membela negara. Ya. Sedangkan kamu bukan seorang TNI, tapi warga negara Indonesia. Ada perbedaan, ya. Karena posisi kamu adalah sekarang ini seorang pelajar, seorang siswa. Nah, membela negaranya dengan cara belajar. Begitu. Di dalam belajar, nah kamu akan berproses untuk mencapai prestasi. Tunjukkan kepada negaramu, kamu seorang atlet olahraga membawa nama harum. Mungkin kamu seorang peneliti, iya, sehingga menemukan sesuatu hal yang bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara kita. Ada yang atlet di sini? SMP-nya? Belum ada? Punya prestasi apa ketika SMP? Atau lomba KSN ya? Ada? Atau mungkin kamu punya prestasi seni, budaya, atau tadi tergabung dalam karya ilmiah remaja. Nah itu salah satu bentuk seorang warga negara membela negaranya. Gitu. Yang lain mungkin diantaranya adalah membayar pajak. Itu juga kesadaran untuk bela negara. Karena pajak yang dihimpun pemerintah akan kembali, ya, dinikmati oleh masyarakat untuk memperbaiki infrastruktur, misalnya jalan, ya, yang kita gunakan untuk alat penghubung dari daerah dengan daerah yang lain, fasilitas negara yang kita nikmati, ya, termasuk sekolah. Kita bisa sekolah gratis di sekolah negeri, itu juga dari pajak. Kesadaran membayar pajak berarti kesadaran bela negara juga. Cinta tanah air. Itu. Ya. Ayo, saya pengen tahu siapa di antara kalian yang mempunyai prestasi. Saya, Pak. Alhamdulillah. Siapa Mas? Namanya Mas? Mandala Sandi, Pak. Mandala Sandi. Dari SMP mana dulu? SMP 2 Gebok. SMP 2 Gebok. Prestasinya apa Mas? Penari sama dancer, Pak. Penari sama dancer. Sudah pernah ikut event? Sudah, Pak. Pernah Apa di itu Mas? Solo, pernah di Jogja, pernah di Semarang. Oh. Nama eventnya apa Mas? Lupa, Pak. Yang terakhir kali tahun berapa? Terakhir kali kemarin ikut lomba tari kretek tingkat Jateng yang diselenggarakan Puring Sari sama Jarum Foundation, Pak. Oh ya. Kejuaraan berapa? Banyak sih, Pak. Banyak. Oke. Banyak. Ada piagamnya yang dilampirkan ketika pendaftaran ya? Enggak, saya pakai jalur zonasi, Pak. Oh, jalur zonasi. Tapi kamu juga Ya. prestasi ya? Iya. Oke, bagus. Sekarang ini kamu di kelas berapa, Mas? MIPA 3, Pak. MIPA 3. Bagus. Dilanjutkan nanti SMA. Kalau ada event yang sama sesuai dengan kemampuan yang kamu miliki, ya, supaya berkembang menjadi lebih bagus. Itu, oke.
lomba tari atau event ini juga kadang tidak harus berdiri sendiri, Mas ya. Kemarin SMA Satu Gebek itu ya pernah mengikuti lomba festival teater pelajar. Ya, alhamdulillah baru dapat juara 3. Ternyata di dalamnya itu tidak hanya anak teater saja yang masuk. Ada juga adegan di mana para pemainnya itu menari. Menarinya tidak menari asal, tapi karena ceritanya itu diangkat dari daerah, maka tarinya juga tari kedaerahan yang kita tampilkan. Termasuk bahasanya juga kita menggunakan bahasa daerah, di mana judul naskah itu diangkat, ya. Itu. Kemudian kita juga melibatkan dari anak ekstra musik, ya, karena tampilan teater itu juga memerlukan ilustrasi musik, sehingga paduan musik, anak teater, kemudian anak tari menjadi indah. Terus juga ada anak ekstra dari tata busana, kemudian tata rias, terus anak ekstra film yang mengabadikan ketika lomba itu berlangsung bersatu padu. Nah, itu. Jadi bisa kolaborasi, jika bisa berdiri sendiri. Prestasi semacam itu ya dalam rangka apa? Dalam rangka membela negara, rumah kita, negara, atau sekolah kita. Oke. Ada lagi yang lain? Yo, olahraga kali? Atau lomba akademik? Olimpiade? Ayo, tunjukkan bahwa kamu punya prestasi yang bagus. Ya, halo. Assalamualaikum. Mbak HP Milan. Oh. Oh, kirain mau menyampaikan masukan. Ayo yang lain. Lesti, halo. Oh, sedang bermain ya dengan adiknya. Oke, nggak apa-apa. Ya, memang rumah kita ya ada adik, kakak, ada ayah, ibu. Begitu juga negara kita, ada pemimpin negara kita, ada Bapak Presiden, Wakil Presiden, kemudian asistennya para menteri. Ya, itu rumah kita. Kemudian ada rakyat, ya. Nah, itu bagaimana kita melindungi semuanya dari ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan, baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam. Oke. Nah, kita lanjutkan. Iya. Ini. Bagaimana cara yang benar untuk membela negara? Bagaimana cara yang benar untuk membela rumah kita, negara kita, atau sekolah kita? Ada 2 cara, secara fisik dan non-fisik. Secara fisik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Sistem Pertahanan Semesta dilakukan oleh rakyat terlatih, ya, disingkat RATIH, berfungsi untuk ketertiban umum, menertibkan masyarakat, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, mengamankan rakyat di saat negara damai, dan perlawanan rakyat di saat negara perang. Ya, rakyat terlatih itu siapa? Ya, para TNI itu. Bisa polisi, bisa tentara, ya. Walaupun negara damai, kita harus waspada. Sebab ada juga yang namanya bahaya laten, yang kita tidak ketahui, tidak tampak, kita harus waspada. Nah, itu yang lebih berbahaya. Dan
rakyat terlatih harus tetap terjaga. Ya. Jadi TNI kita harus tetap prima di saat negara tentram, damai, maupun lebih-lebih di saat negara perang. Ya. Nah, kita tidak tahu siapa yang mengganggu. Sebut sajalah teroris. Nah, teroris itu bisa datangnya dari dalam, bisa juga dari luar. Kalau dari dalam, itu kita ibaratnya sengaja diadu domba oleh seorang provokator. Dia saudara kita, mengapa memerangi kita sendiri? Ya, itu yang berbahaya. Jadi rakyat terlatih, para polisi, tentara, atau mungkin satpam yang kamu tahu ya, setiap kantor perusahaan, sekolah ada satpam. Dia termasuk di dalamnya rakyat terlatih. Karena untuk mendapatkan predikat itu harus punya sertifikat ya, pelatihan. Ini yang disebut dengan cara membela negara secara fisik ya. Kalau di pendidikan bela negara di sekolah-sekolah itu ada di pendidikan kepramukaan ya. Semua siswa wajib mengikuti kegiatan kepramukaan karena di dalamnya ada pendidikan bela negara, pendidikan tentang kewarganegaraan ya, meskipun pelatihannya tidak sekeras militer ya, itu ada. Kemudian kalau di perguruan tinggi ada itu resimen mahasiswa. Nah, ini juga salah satu bentuk-bentuk bela negara secara fisik yang bisa kita amati. Gitu. Dan alhamdulillah kita sekarang ini hidup di negara yang damai ya. Sejak tahun 1945 Indonesia berdaulat dan sudah diakui oleh negara-negara tangga dan dunia internasional. Kita merupakan negara yang merdeka. Ya. Sekalipun sudah merdeka, kita tidak bisa berdiam diri, tapi kita harus mengisi alam kemerdekaan itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Pembangunan negara secara fisik dan non fisik kita bangun untuk mengisi kemerdekaan. Ya. Itu. Kemudian dengan perlindungan dari rakyat terlatih, maka para masyarakat akan merasa aman karena mendapatkan perlindungan. Gitu. Dan kalau negara memanggil, kita pun harus siap ya di saat negara perang. Tidak pandang bulu, laki perempuan, tua muda, kita harus angkat senjata dalam rangka membela negara. Ya. Tapi kita berdoa saja, maka semoga negara kita selalu aman, tentram dan damai. Ya, tidak ada perang, tetapi tentaranya tetap siap dalam segala kondisi. Gitu. Kemudian yang kedua secara non fisik, yaitu dengan menghargai perbedaan pendapat dalam berdemokrasi, cinta tanah air, berkarya, sadar dan taat hukum atau undang-undang, menguatkan mental dan spiritual sesuai dengan agama masing-masing. Iya. Bagaimana menghargai perbedaan pendapat dalam berdemokrasi? Masih ingat perjalanan pemerintahan negara kita, ya, setiap pemilihan umum, ya,
kita pasti punya calon pemimpin bangsa. Ada perbedaan pendapat ya dalam memilih calonnya. Tidak apa-apa. Itu sebuah proses demokrasi yang sehat. Menghargai pendapat orang lain ya, perbedaan pendapat orang lain dalam berdemokrasi. Namun kalau nanti hasil suara terbanyak ya menghasilkan seorang pemimpin bangsa walaupun tidak sesuai dengan pilihan kita karena kita termasuk suara minoritas, kita harus tetap menghormati karena itu sudah pilihan suara terbanyak. Termasuk juga perbedaan pendapat dalam pemilihan ketua kelas ya. Itu juga mungkin kamu ingat pelajaran di ketika sekolah SMP bagaimana memilih ketua kelas secara demokrasi. Ada 2 calon atau ada 3 calon ketua, tapi kalau sudah mencapai kesepakatan bersama ya dari 3 calon 1 yang disepakati, maka yang 2 ini pun harus bisa menghargai perbedaan pendapat. Ya, ketika teman-temannya berseberangan, kenapa tidak memilih di B dan di C asing si A yang hanya menjadi calon ketua kelas itu kita hargai ya. Nah ini juga cara membela negara sebab kalau kita tidak menghargai yang ada adalah perang antar saudara sendiri. Kemudian cinta tanah air ini juga cara kita membela negara, mencintai tanah air. Kita lestarikan ya lingkungan hidup kita. Jangan kita rusak. Kita tanami ya sehingga bisa menciptakan alam yang sejuk. Kemudian tanaman itu bisa menghasilkan, memberi manfaat bagi kita. Gitu. Ya. Air. Kita gunakan air dengan sebaik-baiknya. Ya. Apalagi pada daerah tertentu itu air langka. Ya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga itu merupakan cara membela negara. Kemudian berkarya. Berkarya itu bisa bermakna bekerja, belajar. Ya. Kalau kita sadar ingin membela negara, maka mereka yang bekerja, bekerjalah yang sebaik-baiknya. Jangan korupsi. Ya. Korupsi itu macam-macam. Tidak korupsi itu selalu korupsi uang. Ya. Korupsi waktu itu juga termasuk. Ya. Nggak boleh. Belajar yang rajin sehingga menghasilkan suatu prestasi yang bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu ya. Sadar terhadap undang-undang dan taat hukum ya. Contohnya misalnya kamu berkendara ya, ada rambu-rambu lalu lintas yang harus ditaati. Ini tidak pernah diajarkan di sekolah. Ya. Tapi peraturan itu mengikat dan memaksa. Kamu berkendara harus pakai helm, kemudian surat-surat lengkap, punya SIM, ya. SIM itu apa kepanjangannya? Surat izin mengemudi. Iya, surat izin mengemudi. Kalau hanya sekedar berkendara, mungkin bisa, ya. Tapi ketika kita keluar ke jalan raya
di mana akan bertemu dengan kendaraan-kendaraan yang cukup banyak. Ada truk, ada mobil, ya, ada sepeda motor, ada pejalan kaki, ya, kemudian ada becak, ya. Kalau jalan semakin ramai lalu lintasnya, maka harus ada aturan, ya. Tidak balapan. Semua orang memang ingin mencapai tujuan dengan waktu yang secepatnya. Tapi kalau tidak aturan lalu lintas saling mendahului seperti ini, yang terjadi akan jadi tabrakan, ya. Harus bergantian menggunakan jalan, ya. Mau lurus, belok kanan atau belok kiri. Semua orang juga punya tujuan yang berbeda-beda. Kita tidak tahu mereka mau kemana, ya. Nah, itu diantaranya taat hukum, undang-undang, diantara ada undang-undang lalu lintas. Itu pajak, kesadaran juga. Kapan kita harus membayar pajak? Pajak apa yang sering dibayarkan oleh orang tua kita? Apa itu? Kalau punya motor, pajak apa? STNK, Pak. STNK, ya, pajak kendaraan, ya. Nah, kalau waktunya sudah habis, harus perpanjangan lagi, ya kan? Nah, Ya. kemudian pajak bumi dan bangunan, maksudnya apa itu? Sertifikat. Punya rumah kan? Punya rumah, punya Ya. pekarangan. Nah, itu ada pajaknya juga. Setahun sekali kita harus membayar. Ya. Kemudian warga negara yang menjadi pegawai, punya penghasilan, punya gaji, ada juga namanya pajak penghasilan. Harus bayar, taat hukum. Nah, itu kemana muaranya? Ke kas negara. Nanti akan diolah dan dikembalikan lagi kepada kalian. Itu, ya, itu taat hukum, taat undang-undang. Gitu. Kalau kamu sebagai siswa di sekolah, ada enggak hukum atau peraturan yang mengikat siswanya? Ada, Pak. Ada, namanya apa? Tata tertib sekolah. Bagus, tata tertib sekolah. Coba sebutkan 5 tata tertib sekolah yang secara umum berlaku juga di sekolahmu waktu SMP dan di SMA. Tidak boleh bersepatu warna putih, Pak. Tidak boleh bersepatu warna putih. Rambut dilarang panjang bagi laki-laki. Gondrong, ya. Kalau tidak boleh bersepatu putih itu kalimat balikannya apa? Harus Bersepatu hitam. Harus bersepatu hitam. Bagus. Tidak boleh berambut gondrong. Baru 2. Ayo masukkan tambahan lagi. Harus berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Kalau ada seragam bagaimana? Memakai berseragam lengkap. Berseragam lengkap sesuai jadwal ya pemakaian. Iya. Kamu sudah punya seragam SMA belum? Belum, Pak. Belum ya. Maaf, saya mau tanya. Oh ya, tanya apa? Kalau bisa saya jawab. Kalau Kan sudah setelah nanti saya amati tanyakan. ini kan materinya kan masuk juga ke dalam ilmu menjalankan Pancasila kan, Pak? Ya. Bagaimana cara menjalankan ilmu Pancasila dan kenapa Indonesia itu belum maju?
Karena Indonesia kan tidak ada yang ditakuti, Pak. Contohnya gini, kenapa Singapura maju, kenapa Taiwan maju, kenapa Korea Selatan maju, kenapa Israel maju? Karena dia ada yang ditakuti. Contohnya Singapura, dia takut karena dia beragama Tionghoa, dia tengah-tengah orang Melayu. Lanjut, karena Korea Selatan takut sama Korea Utara. Betul tidak, Pak? Oke, siapa tadi yang bertanya ya? Perkenalan Mandala dulu. Sandi, Pak. Oh, Dan bagaimana Mandala. caranya menjalankan ilmu Pancasila dan menanamkan rasa nasionalisme di diri kita, Pak. Terima kasih. Oke, bagaimana caranya menjalankan ilmu Pancasila? Nah, ya. Pancasila itu ya bisa dijabarkan dalam 36 butir-butir pengamalan Pancasila. Ya, pasti kamu pernah mendengar ya 36 butir pengamalan Pancasila. Ya, memang kita sebagai orang kecil, rakyat kecil, ya, itu belum bisa maksimal, ya, menjalankan seluruhnya. Nah, ini yang bisa menjalankan adalah para pemimpin kita, ya, karena dialah yang membawa kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Untuk itulah diperlukan warga negara yang cerdas dan bisa membawa kemajuan negara kita setara dengan negara-negara maju yang ada di Asia Tenggara khususnya. Ya. Apakah pemimpin kita sudah menjalankan ilmu Pancasila, Pak? Orang dia aja banyak yang korupsi. Iya, betul. Jadi belum maksimal, ya, belum maksimal. Karena menumbuhkan kesadaran itu tidak gampang, ya, anak-anak. Oleh sebab itulah saya bersama kita semua yang menantikan nanti generasi muda yang cerdas sehingga kelak nanti bisa menggantikan para pemimpin bangsa kita yang sekarang ini. Harapannya itu begitu. Mohon maaf anak-anak karena waktunya sudah habis. Semoga kalian bisa menyerap dan memahami apa yang saya sampaikan. Selamat berproses ya, membela negara. Semoga kalian di masa depan nanti menjadi pemimpin bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.